Kawan inilah, jelang HUT ke-80 RI, ada hadiah dari Presiden Prabowo Subianto ke rakyatnya. Rakyatnya dulu dong ya, sabar-sabar. Yaitu berupa tarif Rp80 untuk angkutan publik seperti KRL Komuter Lain, MRT Jakarta, LRT Jakarta, dan LRT Jabodebek hingga Jaklingko. Dan yang suka belanja-belanja nih cewek-cewek ada diskon hingga 80%. Tapi ya, yang lebih penting, Presiden juga berikan amnesti ke Hasto Kristianto dan abolisi untuk Tom Lembong. Nah, ini lebih menyita perhatian publik ya kayaknya ya. Gimana enggak? Karena vonis mereka ini dinilai ada unsur muatan politiknya. Atas pertimbangan persetujuan DPR RI tentang pemberian abolisi terhadap saudara Tom Lembong, tentang amnesti terhadap 1.116 orang yang telah terpidana diberikan amnesti, termasuk saudara Hasto Kristianto. Soal amnesti kawan inilah terdapat 1.178 narapidana termasuk Sekjen PDIP Hasto Kristianto yang menerima amnesti dari Presiden Prabowo Subianto. Jelang perayaan HUT ke-80 tentunya. Dan selain Hasto, amnesti juga diberikan kepada Julianus, yaitu terpidana kasus UU ITE terkait dengan penghinaan kepada Presiden Joko Widodo. Tapi ngomong-ngomong ya, kok Hasto nggak jadi Sekjen PDIP lagi ya? Padahal kan kemarin langsung nyamperin ya ke Bali ya. Ibu Mega malah jadi rangkap jabatan loh. Tapi sih menurut analis politik Pangi Syarwi, Hasto ini masih memiliki peluang tinggi untuk jadi sekjen lagi. Jadi rangkap jabatan yang sekarang diemban sama Bu Mega itu tuh katanya supaya meredam tensi politik aja. Sementara ya respon dari Presiden ke-7 RI Joko Widodo tentang Presiden Prabowo yang memberikan amnesti dan juga abolisi ke Hasto dan juga Tom hanya mengatakan itu hak prerogatif Presiden. Jokowi ini menjelaskan pemberian amnesti dan juga abolisi tentu telah melalui berbagai pertimbangan yang matang, baik dari sisi hukum maupun sosial politik. Dan kalau respon dari anaknya yang juga wapresnya Presiden Prabowo Subianto yaitu Gibran Rakabuming Raka seperti ini kawan inilah. Saya meyakini apapun yang sudah diputuskan oleh Bapak Presiden itu pasti sudah dikalkulasi secara matang. Nah, sudah dikalkulasikan katanya Mas Wapres ya kawan inilah. Sementara kalau Tom Lembong, sang penerima abolisi, mengucapkan terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto dan juga DPR. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto, bersama atas pemberian abolisi serta kepada pimpinan serta anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Kalau dari sisi pengamat ini menilai, keputusan Presiden ini merupakan cara Prabowo untuk merangkul semua pihak. Dan Prabowo ingin menunjukkan bahwa dirinya adalah pemimpin untuk semua, bukan cuma untuk mendukungnya aja. Tapi ya, di sisi lain juga ada resikonya kawan inilah. Analis komunikasi politik Henry Satrio ini mengatakan resiko dari Prabowo memberikan amnesti dan juga abolisi kepada kedua tokoh yang terjerat kasus korupsi berpotensi memicu persepsi bahwa Prabowo mengorbankan komitmen pemberantasan korupsi demi kepentingan politik. Nah, kalau dari sisi politik nih, menurut peneliti senior Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN, Prof. Lili Romli ini menyebutkan pemberian amnesti dan juga abolisi dari Presiden Prabowo Subianto terhadap Hasto Kristianto dan Tom Lembong ini bakal berpengaruh nih terhadap sikap dan juga laku politik seseorang. Jadi ya katanya sikap politiknya kurang lebih akan lebih halus ke pemerintahan Prabowo. Gak akan keras walaupun dia itu oposisi. Jadi kayak hati-hati gitulah komentarnya ya. Terus kalau hubungan Prabowo dengan Jokowi gimana? Piye? Menurut pengamat politik Ray Rangkuti, hubungan Prabowo dan Jokowi akan renggang. Aduh, karena dua orang yang mendapatkan pengampunan tersebut ini dinilai musuh dari Jokowi. Baru juga ngebakmi bareng ya kawan inilah.
Tapi malah jadi makin dekat loh hubungan Prabowo dan Megawati. Yes, Mega Pro. Sementara kawan inilah, MPR ini meminta amnesti dan juga abolisi presiden dimaknai sebagai semangat persatuan. Ya, di bulan lahirnya bangsa Indonesia ini kita selalu berharap ya sama pejabat untuk tidak selalu hanya mementingkan diri sendiri atau kekuasaan semata. Ya pastinya berharap Indonesia menjadi negara hukum yang benar-benar adil, bukan negara yang bisa membeli hukum. Kawan inilah, jangan lupa ya, tulis tanggapan kalian di kolom komentar. Saya Dila Hantika, jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe channel YouTube inilah.com. Dan sampai jumpa di jurnalistik selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.